Hai Sudut Squad, balik lagi bersama Sudut Populer. Dirgahayu Indonesia ke-78. Tak terasa negara kita telah merdeka selama 78 tahun dari penjajahan bangsa asing. Berkat perjuangan para pendahulu kita, akhirnya negara ini berhasil merebut haknya untuk hidup dalam kemerdekaan yang berdaulat. Tapi pernahkah kalian berpikir bagaimana jika sejarah negara ini berjalan berbeda? Bagaimana jika Indonesia tak pernah mengalami masa penjajahan? Kira-kira apa yang akan terjadi? Pada kesempatan kali ini, Sudut Populer akan memberikan sebuah gambaran mengenai kondisi tersebut. Bagaimana, kalian penasaran? Ya udah, yuk mari kita bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya, agar kalian tak ketinggalan video-video terbaru dari Sudut Populer. Nomor 8, Indonesia tak akan lahir. Kita sering menganggap bahwa penjajahan merupakan tindakan kejam yang tak manusiawi. Namun di balik itu ternyata penjajahan juga dapat memberikan dampak baik bagi perkembangan bangsa. Tanpa kita sadari, ternyata negara kita terlahir berkat adanya penjajahan. Pada zaman dahulu, seluruh pahlawan dan rakyat Indonesia bersatu padu melawan kolonialisme di bawah satu bendera, yaitu merah putih. Jika Indonesia tak pernah dijajah, maka dapat dipastikan Nusantara tidak akan pernah bersatu. Daerah-daerah akan saling terpecah belah dan akan berdiri sendiri. Namun karena adanya penjajahan inilah akhirnya negara Indonesia dapat bersatu secara utuh. Nomor 7, tak akan ada atribut negara. Jika negara Indonesia tidak ada, maka tidak akan ada pula simbol-simbol dan dasar negara. Kita tak dapat pernah mengenal istilah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak akan ada perayaan Hari Kemerdekaan dan hari besar nasional lainnya. Kita tidak akan mendengarkan lantunan lagu-lagu nasional yang membakar semangat dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Bahkan Insinyur Soekarno pun tidak akan pernah menjadi presiden di negara ini. Nomor 6, Indonesia akan terpecah belah. Sebelum zaman penjajahan, wilayah-wilayah di Indonesia tidak bersatu seperti zaman sekarang. Setiap daerah di Nusantara dahulunya mendirikan kerajaannya sendiri. Pada saat itu mereka juga memiliki sistem aturan yang berbeda-beda satu sama lain. Daerah besar seperti Aceh, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara memiliki otoritasnya masing-masing. Karena kedatangan kolonial Belanda, akhirnya masyarakat yang dulunya terpecah belah memiliki kesadaran untuk bekerja sama merebut kemerdekaan. Jika pada saat itu Indonesia tak dijajah, maka nasib negara kita akan sama seperti negara-negara di Timur Tengah yang terpecah belah. Nomor 5, terjadi perang antar kerajaan. Jika Indonesia tak dijajah, maka akan terus terjadi peperangan antar kerajaan. Setiap daerah akan saling bermusuhan satu sama lain. Mereka akan mencoba menaklukkan daerah-daerah dari lawannya. Hal ini berkaca kepada apa yang pernah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di masa lalu, seperti Majapahit yang melakukan ekspansi wilayah ke daerah Sumatera dan Kalimantan. Jika tidak ada penjajah, maka sekarang kita akan hidup dalam suasana kerajaan yang kental dengan peraturan-peraturan dari sang raja. Nomor 4, Indonesia akan tetap terbelakang. Penjajahan memang membawa duka yang begitu mendalam, namun ternyata mereka juga membawa sumbangsi bagi kemajuan Indonesia. Pada zaman dahulu, orang-orang Belanda membawa alat-alat canggih seperti senapan, pesawat, dan kapal perang. Di waktu yang sama, pada saat itu kita masih dibilang cukup primitif dalam hal persenjataan. Namun seiring berjalannya waktu, kita pun mulai mempelajari tentang dunia persenjataan dari kolonial Belanda. Tak hanya itu, penjajahan yang dilakukan Belanda juga membuat kita setingkat lebih maju di bidang sipil lewat bangunan-bangunan megah yang pernah Belanda ciptakan. Bahkan masih banyak peninggalan mereka yang awet sampai dengan saat ini. Nomor 3, kekayaan budaya yang utuh. Meskipun kedatangan penjajah dapat memberikan dampak yang baik, namun kita pun juga dirugikan dari berbagai macam aspek. Salah satu contohnya ialah adanya campur tangan kolonial terhadap budaya asli Indonesia. Jika penjajahan tidak terjadi, maka salah satu dampak positif yang akan muncul adalah keberlanjutan dan kelestarian budaya yang organik. Tanpa adanya intervensi asing yang meruntuhkan dan mengubah nilai-nilai budaya,
masyarakat Indonesia mungkin akan mengalami perkembangan yang lebih alami dan organik seperti halnya dalam penggunaan bahasa, adat istiadat, ataupun dalam bidang kesenian. Nomor 2, perkembangan sosial dan ekonomi. Jika Indonesia tak pernah dijajah, maka Indonesia dapat lebih cepat mencapai perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan atau perampasan kekayaan oleh penjajah, negara ini dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan industri yang berkelanjutan. Dalam hal ini mungkin saja Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Nomor 1, politik dan pemerintahan. Jika Indonesia tak dijajah, maka hal tersebut dapat membawa perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Kemandirian politik dapat tercapai lebih awal dan negara Indonesia mungkin akan mengembangkan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan aspirasi rakyatnya. Demokrasi bisa saja berkembang lebih cepat tanpa adanya intervensi penjajah, dan stabilitas politik dapat menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia. Itulah beberapa dampak yang akan terjadi jika Indonesia tak pernah dijajah oleh bangsa lain. Meskipun penjajahan dapat membawa perkembangan bagi suatu bangsa, namun penjajahan tetap harus dihapuskan karena hal tersebut merupakan tindakan jahat yang tak dapat dibenarkan sama sekali. Kalau menurut kalian bagaimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat. Thanks for watching.